Hey, halo Indomax Indo, make it sense. Wah, gosip-gosip panas yang beredar kali ini menyebutkan bahwa Indonesia akan mundur dari proyek pengembangan jet tempur KFX-IFX yang telah lama digodok oleh Korea Selatan Indonesia nih bos. Indonesia pun dikatakan lebih tertarik kepada jet tempur lain yang transfer teknologi jet tempurnya pun bahkan lebih besar. Jet tempur apakah itu? Oke, kita ke KFS dulu. Kalian mesti tahu nih bos, bahwa Badan Akuisisi Program Pertahanan Korea Selatan atau Defense Acquisition Program Administration atau yang disingkat DAPA sampai merilis data tunggakan hutang Indonesia dalam pengembangan pesawat KFX sampai akhir tahun ini. Menurut list yang admin tampilkan ini, jumlah iuran telat bayar Indonesia mencapai 604,4 miliar won atau sekitar 549 juta US dollar sampai Desember tahun 2020 ini. Kalian tahu 549 juta US dollar ini setara dengan 7,73 triliun rupiah. Wah. Apakah Indonesia lebih minat membeli pesawat lain nih bos? Oke, perlu kalian ketahui dikutip dari Sindo News, proyek jet tempur KFX-IFX yang digarap oleh Korea Selatan dan Indonesia ini pun sebenarnya disebut-sebut sebagai proyek militer termahal dalam sejarah negara Korea Selatan, apalagi Indonesia bos. Tak main-main, proyek ini pun telah memakan anggaran sampai triliunan won. Total biaya pengembangan diperkirakan sekitar 8,5 triliun won, setara dengan 7,8 miliar US dollar, di mana 1,6 triliun won atau 20%-nya harus dibayar oleh Indonesia berdasarkan kontrak kemitraan bersama kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2016 silam. Proyek ini pun dipimpin oleh satu-satunya produsen pesawat militer Korea Selatan, yaitu Korea Aerospace Industries atau KAI, dengan tujuan untuk memproduksi 125 jet untuk Korea Selatan dan 51 jet tempur untuk Indonesia pada tahun 2026 mendatang. Dan saat ini sebuah prototipe pun sedang dalam perakitan bos. Sedangkan penerbangan perdana untuk pesawat tersebut dijadwalkan pada tahun 2022 tahun depan. Namun ya seperti yang kalian ketahui, oleh karena pandemi COVID-19, Indonesia pun pastinya harus pandai-pandai mengelola uang bos. Apalagi di tahun 2020 ini keagresivan Cina di Laut Cina Selatan semakin meningkat. Indonesia pun dikatakan tidak senang karena proyek ini berjalan terlalu lambat. Sedangkan Indonesia saat ini sendiri sedang gencar-gencarnya mencari tambahan pesawat tempur baru dengan anggaran atau isi dompet yang pas-pasan. Tentu kalian tidak mau bukan? Di saat pecah war di Laut Cina Selatan, Indonesia malah belum punya pesawat-pesawat tempur canggih. Paling tidak ya untuk mencegat pesawat asing yang coba menerobos wilayah kedaulatan Indonesia. Jika harus menunggu proyek Korea Selatan ini, kapan selesainya coba? Tahun 2026 baru diproduksi. Wah, 6 tahun lagi bos. Apalagi ini baru sebatas pengembangan yang lebih banyak menguras isi dompet ketimbang langsung membeli baru. Permintaan untuk pesawat generasi terbaru di Indonesia pun terus tumbuh di tengah tantangan agresivitas Cina atas klaimnya di wilayah Laut Cina Selatan. Nah, mengutip laporan dari media Korea Selatan, yaitu Jongang Daily, pada hari Selasa 29 Desember 2020 kemarin, dengan pandemi COVID-19 yang semakin menghambat proyek dan memperketat dompet, Indonesia pun telah mengisyaratkan ketidakpuasannya dengan tampaknya menahan komitmen keuangan lebih lanjut. Menurut anggota parlemen Shin Won-sik dari kubu oposisi People Power Party, yaitu Partai Kekuatan Rakyat, Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won dari 831,6 miliar won yang dijanjikan untuk tahun 2020 ini. Pembayaran yang dilakukan oleh Jakarta selama ini pun hanya sekitar 13% dari komitmennya bos. Nah, satu lagi yang agak rancu nih. Dikatakan juga selain pembayaran yang dipotong, Indonesia pun dikatakan tidak mengirimkan kembali 114 spesialis teknisi dari perusahaan PT Dirgantara Indonesia yang dipulangkan pada bulan Maret 2020 kemarin karena wabah virus corona di Korea Selatan. Padahal, beberapa waktu lalu telah tersiar kabar juga seperti pada video admin sebelumnya, para teknisi itu pun telah diberangkatkan kembali ke Korea Selatan. Wah, ini mana yang benar nih bos? Pening juga nih. Nah, terkait hal ini, untuk mendorong partisipasi Indonesia, negosiator dari Badan Pengadaan Senjata Seoul, yaitu Defense Acquisition Program Administration atau DAPA pun kembali mengunjungi Indonesia pada bulan September 2020 kemarin. Pejabat Indonesia pun diketahui meminta negosiasi ulang kesepakatan awal KFX-IFX dan meminta lebih banyak transfer teknologi sebagai imbalan atas komitmennya bos, serta pengurangan bebannya dari 20% menjadi 15%.
Nah, bagaimanakah hasil negosiasinya? Sumber itu pun mengatakan tidak ada kesepakatan yang dicapai, dan negosiasinya pun masih tetap berlangsung alias ditunda lagi bagaimana kelanjutannya. Di tengah penundaan negosiasi ini, Indonesia pun bukan hanya diam melongo dan menunggu bos, tetapi Indonesia sendiri kini malah tengah gencar-gencarnya mencari pesawat tempur lain. Dikatakan bahwa Indonesia dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk membeli 48 jet tempur Rafale sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama pertahanan komprehensif dengan Prancis. Bayangkan bos, tawaran Prancis ke Indonesia kalau membeli Rafale bukan hanya dapat pesawatnya doang, tapi dikatakan penawaran itu juga termasuk transfer teknologi jet tempur yang jauh lebih besar. Hal ini pun dikatakan telah memikat Indonesia, dan menurut publikasi Prancis yaitu La Tribune, kedua negara pun hampir mencapai kesepakatan. Sumber berita pun mengatakan bahwa KFX adalah jet tempur yang saat ini hanya ada di cetak biru, tapi Rafale adalah jet yang beroperasi. Bagi Indonesia, melengkapi angkatan udaranya dengan jet Prancis mungkin merupakan kesepakatan yang layak untuk dicapai, meskipun itu berarti Indonesia harus melepaskan 227,2 miliar won yang telah dibayarkan kepada Korea Selatan. Nah, lantas bagaimanakah jika Indonesia keluar dari proyek KFX-IFX ini? Apakah Korea Selatan tetap lanjut di tengah pandemik yang menghantam dunia ini? Pemerintah Korea Selatan pun bersikeras bahwa jikapun Indonesia menarik penuh partisipasinya dari proyek tersebut, proyek KFX akan tetap berjalan sesuai rencana. Masalah terbesarnya adalah terletak pada investasi yang dijanjikan Indonesia dengan uang yang dibayarkan ke Korea. Hilangnya 51 jet tempur yang dijanjikan ke Indonesia pun juga akan mengurangi kuantitas produksi secara keseluruhan bos. Dan dengan demikian, harga dan biaya per unitnya pun semakin tinggi sehingga berpotensi merugikan prospek ekspor jet tempur tersebut. Wow. Dengan tambahan berita ini, apakah pilihan jet tempur Indonesia akan jatuh ke tangan Prancis bos, yaitu Rafale? Selain jet tempurnya yang canggih, Indonesia pun bahkan juga dijanjikan transfer teknologi jet tempur yang lebih besar. Gimana? Menurut kalian, pilih mana nih? Rafale atau KFX? Harus pilih satu ya bos, nggak boleh dua-dua. Pertimbangannya yaitu armada pesawat tempur saat ini kita kurang banget. Negara Tiongkok pun malah semakin barbar, dan menunggu KFX lebih lama belum pasti dan bahkan lebih mahal jika dibandingkan membeli Rafale. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make sense.